Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sparta. Kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin menjawab pertanyaan chapter 13. Di sini perkenalkan, nama saya Rafita Rahmat Kadafi. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama kedua teman saya, yaitu ada Skolastika Nabil dan Kak Fadlatul Maulidah. Baik, di sini yang pertama saya akan menjawab soal exercise chapter 13.4. Di sini soalnya CFO untuk Young Corporation sedang dalam diskusi dengan Chief Executive Officer perusahaan masalah yang berkaitan dengan jangka pendek perusahaan kewajiban. Saat ini dan rasio uji asam untuk perusahaan sudah cukup rendah. Dan Chief Executive Officer bertanya-tanya apakah ada kewajiban jangka pendek ini reklasifikasi sebagai jangka panjang. Tanggal pelaporan keuangan adalah 31 Desember 2018. Dua jangka pendek kewajiban dibahas dan tindakan berikut diambil oleh CFO. Kewajiban jangka pendek yang A, yang memiliki kewajiban jangka pendek sebesar $50.000 yang jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2019. CFO berdiskusi dengan pemberi pinjaman, apakah pembayaran dapat diperpanjang hingga 1 Maret 2021, asalkan yang setuju untuk memberikan agunan tambahan. Persetujuan telah dicapai 1 Februari tahun 2019 untuk mengubah jangka waktu pinjaman untuk memperpanjang jatuh tempo kewajiban menjadi 1 Maret 2021. Laporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 1 April 2019. Lalu untuk kewajiban jangka pendek B, yang juga memiliki kewajiban jangka pendek lain sebesar $120.000 yang jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2019. Dalam diskusi dengan pemberi pinjaman setuju untuk memperpanjang jatuh tempo pada tanggal 1 Februari 2020. Perjanjian ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2018. Keuangan pernyataan resmi untuk publikasi pada tanggal 31 Maret 2019. Instruksinya, tunjukkan bagaimana transaksi ini harus dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2018 pada pernyataan yang dari posisi keuangan. Jadi di sini jawabannya untuk yang jangka pendek A, sementara jatuh tempo kewajiban diperpanjang sampai dengan 1 Maret 2013. Kesepakatan dengan pemberi pinjaman tidak tercapai sampai dengan 1 Februari 2011 karena perjanjian tersebut belum ada pada tanggal pelaporan, yaitu 31 Desember 2010. Kewajiban tersebut harus dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Lalu untuk kewajiban jangka pendek yang B, jatuh tempo kewajiban diperpanjang sampai dengan 1 Februari 2012 dan perjanjian dengan pemberi pinjaman ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2010. Sejak perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal pelaporan yaitu 31 Desember 2010. Kewajiban tersebut menjadi dilaporkan sebagai kewajiban tidak lancar. Lalu untuk soal exercise 13.9, peternak menjual kawanan ternak ke Rozomit Packers seharga 30.000 euro dan PPN terkait. Rozomit Packers menjual daging sapi ke supermarket Wrangler seharga 40.000 dan PPN. Lalu Wrangler Supermarket menjual daging sapi ini kepada pelanggan seharga 50.000 ditambah PPN yang terkait. Jadi jawabannya di debit yang pertama ada upah dan beban gaji 340.000 pada memungut pajak terutang 80.000. Lalu ada hutang pajak jaminan sosial sebesar 27.200. Lalu ada pembayaran iuran sebesar 5.000 dan yang terakhir kas sebesar 223.800. Lalu untuk selanjutnya itu beban pajak gaji pada hutang pajak jaminan sosial sebesar 27.200. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal exercise 13-14. Jadi, di sini Nodap Company itu menyertakan
kupon di setiap kotak bubuk sabun yang dikemasnya dan 10 kupon dapat ditukarkan dengan premium atau alat dapur. Pada tahun 2019, Nodap Company ini membeli 8.800 premi dengan harga masing-masing 80 sen dan menjual 110.000 kotak bubuk sabun seharga 3,30 dolar per kotak. Terus 44.000 kupon disajikan untuk ditebus pada tahun 2019. Nah, diperkirakan 60% kupon pada akhirnya akan diberikan untuk ditebus. Nah, di sini instruksinya persiapkan semua entry yang akan dibuat sehubung dengan penjualan bubuk sabun dan paket premium di tahun 2019. Nah, jadi jurnalnya yang pertama itu ada persediaan premi 8.800 dikali 80 euro atau 80 sen. 8.800 ini di 8.800 premi harganya harga harga masing-masingnya itu 80 sen. Jadi persediaan premi pada kas 8.800 dikali 80 sen itu 7.040 euro. Nah, kemudian dia ngejual 110 kotak dengan harga jualnya itu 3,30 euro. Jadinya kita mendapatkan kas sebesar 363.000 euro dan ada penjualan di kredit 363.000 euro. Nah, kemudian ada beban premi pada persediaan premi sebesar 3.520 itu didapat dari 44.000 dibagi 10, 44.000 dari kuponnya dibagi sama 10 kupon yang dapat ditukarkan dengan premi dikali sama 80 sen. Jadi 3.520. Kemudian yang terakhir itu ada jurnal beban premi pada utang premi itu 1.760 dari 110 yang tadi penjualan dikali 60% dikurang 44.000 yang persediaan premi. Terus dibagi sama 10 dikali 80 sen jadinya 1.760. Nah, kemudian soal problem 13.3 itu Cheddar File Company itu membayar gaji karyawan kantornya setiap minggu. Di bawah ini adalah sebagian daftar karyawan dan data penggajian untuk bulan Agustus. Karena Agustus adalah masa liburan mereka. Nah, pembayaran liburan yang dicantumkan di sini ada nama-nama karyawannya. Kemudian ini ada earning 7 Juli 31, terus ini ada pembayaran gajinya. Kemudian ini ada vacation pay yang akan diterima di Agustus. Nah, di sini asumsikan bahwa pajak penghasilan yang dipotong itu 10% dari upah, iuran serikat yang dipotong adalah 2% dari upah, liburan diambil pada minggu kedua dan ketiga bulan Agustus oleh Robin, Craig, dan Sprouse. Tingkat jaminan adalah 8% untuk karyawan dan pemberi kerja. Nah, di sini instruksinya buatlah entry jurnal yang diperlukan untuk masing-masing dari 4 gaji bulan Agustus. Entry untuk penggajian dan kewajiban perusahaan dibuat secara terpisah. Buat juga jurnal untuk mencatat pembayaran bulanan kewajiban penggajian. Nah, jadi di sini ada entry penggajiannya. Jadi entry untuk penggajian 1 itu jurnalnya beban upah dan gaji itu 1040. Nah, 1040 itu didapat dari si weekly pay ini. Ditambah semua, kemudian jadinya 1040. Kemudian ada utang pajak pemotong, itu tadi di soal 10%, jadi 10% dikali beban upah dan gaji. Terus utang pajak jaminan sosial itu tadi di soal 8%, jadinya 1040 dikali 8%. Kemudian untuk hutang iuran serikat pekerja itu tadi di soal 2%, jadi 2% dikali 1040. Jadinya
beban upah dan gaji 1040, utang pajak pemotong itu 104, utang pajak jaminan sosial itu 83 sekian, kemudian untuk hutang iuran serikat pekerja 20 sekian, dan untuk uang tunai di kredit 832. Nah, kemudian yang kedua untuk entry untuk penggajian satu itu ada beban pajak gaji sebesar 83,20 dan utang pajak jaminan sosial itu 83,20. Itu didapat dari 8% dikali 1040. Nah, untuk entry untuk payroll 2 dan 3 itu jurnalnya utang upah cuti 590 itu dari weekly pay, enggak, dari 300 ditambah 220 ditambah 660, terus habis itu dibagi 2. Nah, kemudian beban upah dan gaji itu sebesar 450. Nah, untuk utang pajak pemotong 10% dikali 1040 itu sama kayak tadi. Nah, untuk uang tunainya juga sama kayak tadi. Jadi, jurnalnya utang upah cuti 590, beban upah dan gaji itu 450, utang upah pemotong itu 104, utang pajak jaminan sosial itu 83, hutang iuran serikat pekerja 20, uang tunainya atau kasnya itu 832. Kemudian ada juga jurnal jurnal yang berikutnya, beban pajak gaji pada utang pajak jaminan 8320. Kemudian untuk entry untuk penggajian keempat itu beban upah dan gaji 1040, utang pajak pemotong itu 10% dikali 1040 itu jurnalnya sama kayak yang tadi di awal. Terus utang pajak jaminan sosial itu 83, utang iuran serikat pekerja itu 20, dan kasnya itu 832. Kemudian ada jurnal lagi beban pajak gaji sebesar 8320 dan utang pajak jaminan sosial itu 83,20. Kemudian ada pembayaran kewajiban gaji bulanan, itu utang pajak pemotong 104 dikali 4 itu 416, utang pajak jaminan sosial itu 83 dikali 8 itu 665, terus ada utang iuran serikat pekerja itu 8320. Nah, kasnya yang keluar 1.16480. Selanjutnya, soal problem 13.7, perusahaan Alvarado menjual mesin seharga $7.400 untuk jangka waktu 12 bulan perjanjian jaminan yang mengharuskan perusahaan untuk mengganti semua suku cadang yang rusak dan menyediakannya perbaikan tenaga kerja tanpa biaya kepada pelanggan. Dengan penjualan yang dilakukan secara merata sepanjang tahun, perusahaan menjual 600 mesin pada tahun 2019. Beban garansi dibelah dua pada tahun 2019 dan setengahnya pada tahun 2019. Sebagai hasil dari penguji produk, perusahaan memperkirakan total biaya garansi yaitu sebesar $390 per mesin dengan asumsi $170 suku cadang dan 220 tenaga kerja. Untuk instruksinya sendiri, dengan asumsi bahwa biaya garansi yang benar-benar dikeluarkan persis seperti yang diperkirakan, berapakah jurnalnya akan dibuat relatif terhadap fakta-fakta berikut. Yang pertama, yaitu beban penjualan dan garansi mesin yang terjadi di tahun 2019. Yang B, akrual garansi pada 31 Desember 2019. Yang C, biaya garansi dikeluarkan pada tahun 2020. Dan yang D, itu berapa jumlah jika ada yang diungkapkan dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas biaya garansi mendatang per 31 Desember 2019.
Untuk jawabannya sendiri, yaitu yang bagian A, jurnalnya cash terhadap sel sebesar 4.440.000, yaitu dari 600 dikali 7.400 dolar. Selanjutnya, yang jurnal yang kedua yaitu warranty expense terhadap part inventory sebesar 51.000 dari 170 dikali 600 dikali 1/2. Kemudian untuk di sisi debitnya itu ada accrued payroll sebesar 66.000 dari 220 dikali dengan 600 dikali 1/2. Sehingga untuk warranty expense-nya sebesar 117.000. Selanjutnya yaitu jurnal warranty expense terhadap warranty liability yaitu sebesar 117.000 dan 100 mesin dikali 390 dolar dikurangi dengan 117.000 dolar. Selanjutnya yaitu jurnal warranty liability sebesar 117.000 dolar terhadap part inventory dan accrued payroll sebesar part inventory-nya sebesar 51.000 untuk accrued payroll-nya sebesar 66.000. Selanjutnya, untuk jawaban yang B, yaitu jurnalnya cash terhadap sales, sama seperti jawaban yang A, sebesar 4.440.000 dolar. Selanjutnya, warranty expense, sama seperti jawaban yang A juga, yaitu sebesar 117.000 dolar. Untuk bagian part inventory-nya, yaitu sebesar 51.000 dolar. Untuk accrued payroll-nya sebesar 66.000 dolar. Next. Yang ketiga atau yang C yaitu metode cash basis tidak ada kewajiban untuk biaya masa depan yang akan dikeluarkan berdasarkan warranty yang belum dibayar yang dicatat atau biasanya diungkapkan dengan metode cash basis. Metode accrual jaminan biaya pada tanggal 31 Desember, laporan kondisi keuangan mengungkapkan kewajiban lancar sebesar 117.000 dolar untuk kewajiban jaminan. Kemudian untuk jawaban yang D, dalam kasus perusahaan Alvarado, jaminan biaya metode accrual mencerminkan dengan baik pendapatan yang dihasilkan dari operasi pada tahun 2019 dan 2020 karena biaya garansi disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan yang mengharuskan biaya tersebut dikeluarkan. Berdasarkan metode berbasis kas, biaya jaminan yang muncul pada laporan laba rugi tahun 2020 dibebankan terhadap pendapatan yang tidak terkait. Laba bersih 2019 terlalu tinggi dan laba bersih 2020 disajikan terlalu rendah. Selanjutnya yang terakhir yaitu soal problem 13-12. Garrison Musik Emporium membawa variasi yang luas alat musik, peralatan reproduksi suara, musik rekaman, dan lembaran musik. Garrison menggunakan dua teknik promosi penjualan, garansi dan premium untuk menarik pelanggan. Alat musik dan peralatan suara dijual dengan garansi 1 tahun, penggantian suku cadang dan tenaga kerja. Estimasi biaya garansi berdasarkan pengalaman sebelumnya adalah 2% dari penjualan. Premium ditawarkan pada musik rekaman dan partitur. Pelanggan menerima kupon untuk masing-masing dolar yang dihabiskan untuk rekaman musik atau lembaran musik. Pelanggan dengan menebus 200 kupon dan 20 dolar untuk pemutar MP3, Garrison membayar 32 dolar untuk setiap pemutar MP3 dan memperkirakan 60% dari kupon yang diberikan kepada pelanggan akan ditukar. Total penjualan Garrison untuk 2019 adalah 7.200 dolar, 5,700 juta dolar dari instrumen musik dan peralatan reproduksi suara, dan 1,500
500 juta dari rekaman musik dan lembaran musik, suku cadang dan tenaga kerja untuk pengerjaan garansi berjumlah $94.000 pada tahun 2019. Sebanyak 6.500 pemain yang digunakan dalam program premium dibeli sepanjang tahun pada dan ada 1.200 kupon ditebus pada tahun 2019. Untuk instruksinya, Garrison Music Emporium sedang menyiapkan laporan keuangannya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. Yang pertama itu terdiri dari biaya garansi, yang B itu kewajiban garansi, yang C beban premi, yang D inventaris premium, dan yang E kewajiban premi. Selanjutnya untuk jawabannya yaitu yang pertama mencari warranty expense yaitu dari sales of musical instrument and sound equipment yaitu sebesar $5.700.000 dikali dengan estimate warranty cost yaitu sebesar 2%, sehingga untuk warranty expense-nya sendiri yaitu sebesar $114.000. Selanjutnya mencari warranty liability pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu yang pertama, mencatat warranty liability tanggal 1 Januari 2019 sebesar $136.000. Yang kedua, yaitu kemudian ditambah dengan warranty expense sebesar $114.000, sehingga untuk totalnya yaitu sebesar $250.000. Kemudian dikurangi dengan aktual warranty cost sebesar $164.000, sehingga untuk warranty liability tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar $86.000. Selanjutnya yaitu kupon mencari premium expense, yaitu caranya yang pertama mencatat kupon issued yaitu sebesar $1.500.000 yaitu dari soalnya. Selanjutnya dikali dengan estimate redemption rate yaitu sebesar 6%. Selanjutnya mencatat estimate number of coupon sebesar jadinya $900.000. Kemudian dibagi dengan exchange rate yaitu sebesar 200 sehingga untuk hasil dari estimate number of premium yaitu sebesar $4.500. Selanjutnya mencatat net cost of CD. Selanjutnya mencatat net cost of CD players yaitu sebesar 12 dikali dengan yaitu dari 32 dikurangi 20 sehingga 4.500 itu estimate number of premium dikali dengan 12 sehingga premium expense-nya sendiri yaitu sebesar sehingga untuk premium expense-nya yaitu sebesar $54.000. Selanjutnya, mencatat inventory of premium CD players 31 Desember 2019, yaitu dibutuhkan yang pertama, inventory of premium CD players, yaitu sebesar $37.600. Selanjutnya, mencatat premium CD players purchase, yaitu sebesar $208.000 dari 6.500 dikali 32. Selanjutnya mencatat premium CD available yaitu sebesar $245.600 sehingga menghasilkan premium expense-nya yaitu sebesar $192.000 sehingga hasil akhir dari inventory of premium dan 31 Desember yaitu sebesar $53.600. Lanjut. Yang terakhir yaitu mencari estimate premium liability tanggal 31 Desember 2019. Yang pertama yaitu mencatat estimate premium liability tanggal 1 Januari sebesar 44.800 ditambah dengan premium expense-nya sebesar 54.000 sehingga untuk totalnya yaitu sebesar 98.800.
Selanjutnya dikurangi dengan actual redemption 2019 yaitu 72.000 dari 1.200.000 dibagi dengan 100 dikali dengan 32 dikurangi 12 sehingga menghasilkan estimate premium liability tanggal 31 Desember 2019 sebesar 26.800. Sekian presentasi soal jawaban chapter 13 dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasparta, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan chapter 14 yang berjudul Non-Current Liabilities yang beranggotakan Scholastica Anabel, Skrafito Rahmat Kadafi, dan saya sendiri Fadilatul Maulida Jamrudin. Yang pertama yaitu tujuan pembelajarannya sendiri, chapter 14, Non-Current Liabilities, itu mempelajari yang pertama, jelaskan sifat obligasi dan tunjukkan akuntansi untuk obligasi. Yang kedua yaitu menjelaskan akuntansi untuk wesel bayar jangka panjang. Yang ketiga, jelaskan akuntansi untuk penyelesaian kewajiban tidak lancar. Yang keempat, yaitu tunjukkan bagaimana menyajikan dan menganalisis kewajiban tidak lancar. Yang pertama, yaitu membahas tentang hutang obligasi. Liabilities tidak lancar terkadang disebut utang jangka panjang. Terdiri dari ekspektasi arus keluar sumber daya yang timbul dari kewajiban kini yang belum terutang dalam 1 tahun atau siklus operasi perusahaan mana yang lebih lama. Menjalani kedekatan utang usaha, wesel bayar jangka panjang, utang hipotek, kewajiban pensiun, dan sewa liabilitas adalah contoh liabilitas tidak lancar. Korporasi biasanya memerlukan persetujuan dari Dewan Direksi dan pemegang saham sebelum obligasi atau catatan dalam dapat diterbitkan. Hal yang sama berlaku untuk jenis jangka panjang lainnya pengaturan utang. Selanjutnya yaitu jenis obligasi sendiri. Yang pertama, obligasi terjamin dan tanpa jaminan. Obligasi yang dijamin didukung oleh janji dari semacam agunan. Obligasi hipotek dijamin dengan klaim atas real estate. Obligasi perwalian agunan dijamin dengan saham dan obligasi perusahaan lain. Obligasi yang tidak didukung oleh agunan tidak dijamin. Selanjutnya yaitu jenis obligasi term serial bond dan callable bond. Penerbitan obligasi yang jatuh tempo pada tanggal tunggal disebut obligasi berjangka. Masalah yang jatuh tempo dalam angsuran adalah disebut ikatan seri. Selanjutnya yaitu obligasi convertible didukung komoditas dan diskon besar. Jika obligasi dapat dikonversi menjadi sekuritas lain milik perseroan untuk jangka waktu tertentu sesudahnya penerbitan, mereka adalah obligasi konversi. Selanjutnya yaitu jenis obligasi pendapatan dan penghasilan. Obligasi pendapatan tidak membayar bunga kecuali perusahaan penerbitan yang menguntungkan. Obligasi pendapatan disebut demikian karena bunganya pada mereka dibayar dari sumber pendapatan tertentu, paling sering dikeluarkan oleh bandara, distrik sekolah, kabupaten, otoritas jalan raya, dan pemerintah tubuh. Menerbitkan obligasi, yang pertama obligasi timbul dari suatu kontrak yang dikenal sebagai bond indentur. Uang tertentu pada tanggal jatuh tempo tersebut tertentu ditambah 2 secara berkala bunga pada tingkat tertentu pada jumlah jatuh tempo nilai nominal. Ikatan individu adalah dibuktikan dengan sertifikat kertas dan biasanya memiliki nilai nominal sebesar 1.000 pound sterling. Perusahaan biasanya melakukan pembayaran bunga obligasi setengah tahunan, terlepas dari tingkat bunga umumnya dinyatakan sebagai tingkat tahunan. Seperti yang dibahas dalam cerita pembuka, hal utama tujuan obligasi adalah untuk meminjam untuk
jangka panjang ketika jumlah modal yang dibutuhkan adalah terlalu besar untuk disuplai oleh pemberi pinjaman tunggal. Dengan menerbitkan obligasi dalam 100 pound sterling, 1000 pound sterling, atau 10.000 pound sterling dalam mata uang, perusahaan dapat membagi sejumlah besar hutang jangka panjang menjadi banyak unit investasi kecil, sehingga memungkinkan lebih dari satu pemberi pinjaman untuk berpartisipasi meminjamkan. Selanjutnya, penilaian dan akuntansi utang obligasi. Penerbitan dan pemasaran obligasi kepada publik tidak terjadi dalam semalam. Biasanya memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Pertama, perusahaan penerbit harus mengatur penjamin emisi yang akan membantu memasarkan dan menjual obligasi. Investasi komunitas menilai obligasi pada nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan, terdiri dari bunga dan pokok. Tingkat yang digunakan untuk menghitung nilai arus kas ini adalah tingkat bunga yang memberikan pengembalian yang dapat diterima atas suatu investasi yang sepadan dengan karakteristik risiko emiten. Tingkat bunga ditulis pada persyaratan indentur obligasi dan sering dicetak pada sertifikat obligasi, dikenal sebagai suku bunga yang dinyatakan, kupon, atau nominal. Penerbit dari obligasi menetapkan tingkat ini. Tarif dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal obligasi, juga disebut nilai nominal, jumlah pokok, atau nilai jatuh tempo. Obligasi diterbitkan pada par jika tarif yang digunakan oleh komunitas investasi atau pembeli dengan yang disebutkan suku bunga obligasi dijual pada harga par, artinya nilai nominal sama dengan nilai sekarang dari obligasi dihitung oleh pembeli dan harga pembelian saat ini. Untuk mengilustrasikan perhitungan nilai sekarang dari penerbitan obligasi, asumsikan bahwa Santos SA menerbitkan 100.000 dolar dalam obligasi tertanggal 1 Januari 2019, jatuh tempo pada dalam 5 tahun dengan bunga 9%, dibayarkan setiap tahun pada tanggal 1 Januari. Pada saat penerbitan, harga pasar untuk obligasi tersebut adalah 9%. Untuk jawabannya sendiri yaitu yang pertama, present value of principal, yaitu dari 100.000 dolar dikali dengan 0,64993, yaitu dari present value. Selanjutnya, mencatat present value of the interest payment, yaitu sebesar 35.007, sehingga menghasilkan present value selling price of the bond, yaitu sebesar 100.000 dolar. Untuk jurnalnya sendiri yaitu pada tanggal 1 Januari, cash terhadap bond payable sebesar 100.000 dolar. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember yaitu accrued interest expense, yaitu interest expense terhadap interest payable sebesar 9.000. Selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2020 yaitu interest payable terhadap cash sebesar 9.000. Metode bunga efektif, prosedur yang diperlukan untuk amortisasi diskonto atau premi. Metode bunga efektif disebut juga amortisasi nilai sekarang. Di bawah efektif dan minat perusahaan, hitung terlebih dahulu beban bunga obligasi dengan mengalihkan nilai tercatatnya, book nilai atau book value-nya, obligasi pada awal periode dengan suku bunga efektif. Yang kedua yaitu tentukan diskon obligasi atau amortisasi premi. Berikutnya dengan membandingkan beban bunga obligasi dengan bunga tunai yang harus dibayar. Untuk rumusnya seperti ini. Selanjutnya yaitu obligasi diterbitkan dengan premi sekarang. Asumsikan bahwa untuk menerbitkan obligasi yang dijelaskan di atas, investor bersedia menerimanya suku bunga efektif 6%. Dalam hal ini, mereka akan membayar sebesar 108.530.000 dolar atau premi sebesar 8.530 dolar apa pound sterling.
Selanjutnya yaitu bond issued at discount of premium. The illustration above all simple by having the Januari 1, 2019. Ilustrasinya yaitu asumsi bahwa Apple Master 8% bond were issued on May 1 Mei 2019 to yield-nya 6%. 6%. Sehingga untuk jurnalnya sendiri yaitu pada tanggal 1 Mei yaitu cash terhadap bond payable yaitu sebesar 108,039. Yang kedua yaitu cash terhadap interest expense sebesar 2.667 dari 100.000 dikali 0,08 dikali 4/12. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Skolastika Nabel akan menjelaskan tentang wesel bayar jangka panjang. Nah, jadi perbedaan antara wesel bayar saat ini dan wesel bayar jangka panjang adalah tanggal jatuh tempo. Jadi seperti dibahas pada bab 13, wesel bayar jangka pendek itu wesel bayar jangka pendek adalah utang yang diperkirakan akan dibayar perusahaan dalam 1 tahun atau siklus operasi. Nah, sedangkan wesel bayar jangka panjang itu memiliki substansi yang mirip dengan obligasi karena keduanya memiliki tanggal jatuh tempo yang tetap dan memiliki tingkat bunga yang dinyatakan atau implisit. Namun, wesel tidak diperdagangkan semudah obligasi di pasar sekuritas publik yang terorganisir. Perusahaan kecil menerbitkan wesel sebagai instrumen jangka panjang mereka. Perusahaan yang lebih besar menerbitkan surat utang atau obligasi jangka panjang untuk instrumen jangka panjang mereka. Nah, kemudian akuntansi untuk wesel dan obligasi itu sangat mirip. Seperti obligasi, wesel dinilai pada nilai sekarang dari bunga masa depan dan arus kas utamanya. Nah, perusahaan mengamortisasi setiap diskon atau premium selama masa wesel, sama seperti diskon dan premium di obligasi. Perusahaan menghitung nilai sekarang dari wesel berbunga, mencatat penerbitan, dan mengamortisasi diskon atau premium dengan akrual bunga dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan untuk obligasi. Nah, selanjutnya di sini ada wesel bayar yang dikeluarkan pada nilai nominal. Nah, jadi ilustrasi di sini pengakuan atas surat berharga senilai 10 euro 3 tahun wesel yang diterbitkan impor Skandinavia dengan nilai nominal kepada Bigelow ASA. Dalam transaksi ini, kurs yang ditetapkan dalam kurs efektif sama-sama 10%. Diagram waktu dan perhitungan nilai sekarang untuk Bigelow akan sama untuk penerbit wesel Skandinavia Imports dalam mengakui wesel bayar karena nilai sekarang dari wesel dan nilai nominal sama 10.000 euro. Orang Skandinavia tidak mengenal premium atau diskon. Ini mencatat penerbitan. Nah, jadi untuk penerbitan 10 euro ini jurnalnya kas pada wesel bayar senilai 10.000. Nah, di sini karena kursnya itu sama-sama 10% dan nilai nominalnya itu sama dengan nilai sekarang yaitu 10 euro, jadinya tidak mengenal yang namanya premium atau diskon. Jadinya untuk penerbitannya kas pada wesel bayar 10.000 euro. Nah, kemudian untuk Skandinavia Imports itu akan mengakui bunga yang terjadi setiap tahunnya sebagai berikut. Jadi untuk penyesuaiannya setiap tahun itu beban bunga 10.000 euro dikali 0,10. Nah, 0,10 itu didapat dari 10%. Kurs efektif sama-sama 10%. Jadi beban bunga pada kas sebesar 1.000. Nah, kemudian di sini ada wesel
wesel yang tidak dikeluarkan pada nilai nominal. Jadi yang pertama itu ada wesel tanpa bunga. Nah, jadi jika sebuah perusahaan itu menerbitkan surat wesel berbunga 0 atau tanpa bunga semata-mata untuk uang tunai, perusahaan mengukur nilai sekarang surat wesel tersebut dengan uang tunai yang diterima. Tingkat bunga implisit adalah tingkat yang menyamakan kas yang diterima dengan jumlah yang harus dibayar di masa depan. Nah, perusahaan penerbit ini mencatat selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang kas yang diterima sebagai diskon dan mengamortisasi jumlah tersebut ke bunga sama umur wesel. Nah, di sini ada contoh ilustrasinya. Ilustrasinya Turtle Cove Company itu mengeluarkan wesel 3 tahun senilai $10.000 tanpa bunga kepada Jeremiah Company. Nah, tingkat implisit yang menyamakan total kas yang harus dibayar itu sebesar $10.000 pada saat jatuh tempo dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan yaitu 7.721,80 adalah 9%. Nah, ini didapat dari nilai sekarang dari tabel. Ini didapat dari tabel nilai sekarang atau present value untuk 3 periode pada 9%. Jadinya 0,77218. Nah, kemudian Turtle Cove ini mencatat penerbitan wesel sebagai berikut, yaitu kas pada wesel bayar yaitu 7.721,80. Jadi didapat dari yang 9% ini, 7.728. Sebenarnya ini dari tabel present value. Jadi dicari 3 periode untuk 9%, jadinya dapatnya 0,77218. Terus habis itu jadinya 7,72180. Nah, kemudian mencatat penerbitan wesel kas pada wesel bayar senilai 7.72180. Terus Turtle Cove ini mengamortisasi diskon dan mengakui beban bunga setiap tahun dengan menggunakan metode bunga efektif. Nah, di bawah ini merupakan schedule jadwal amortisasi diskon 3 tahun dan beban bunga. Jadi di sini karena dia nggak ada wesel tanpa bunga, jadinya cash paid-nya itu 0 karena dia tanpa bunga. Kemudian untuk interest expense-nya 69496 itu didapat dari 7 nominal ini, 7.72180 atau nominal dari weselnya ini, wesel bayar dikali sama 9% dari bunga yang ini. 9% atau not discount-nya itu 9% bunganya. Kemudian untuk diskon amortisate-nya itu didapat dari interest expense dikurang dengan cash paid. Jadinya 69496. Nah, untuk carrying amount of note-nya itu didapat dari 7.72180 yang atas ini yang date of issues ditambah dengan diskon amortisasinya jadi 841676. Nah, begitu pula cara menghitungnya untuk tahun kedua dan tahun ketiga. Jadi KSPT selalu 0 karena kita nggak ada bunganya, nggak ada bunga yang harus dibayar. Nah, untuk interest expense-nya untuk tahun kedua
itu dari 8,41676 dikali sama 9%. Kemudian untuk diskon amortisnya itu interest expense dikurang cash paid jadi sama. Kemudian untuk carrying amount of notes-nya 8,416 ditambah dengan carrying amount tahun pertama ditambah dengan diskon amortized tahun kedua. Gitu juga di tahun ketiga. Kemudian untuk carrying amount-nya udah sama 10.000 sesuai dengan yang di sini. Nah, kemudian Turtle Cove ini mencatat beban bunga pada akhir tahun pertama dengan menggunakan metode bunga efektif sebagai berikut. Jadi jurnalnya itu beban bunga 772180 yang dari diskon amortizing dari interest expense 772180 dikali 9%. Nah, itu untuk bunga tahun pertama. Nah, kalau bunga tahun kedua berarti tinggal 8,416 dikali sama 9%. Jadinya untuk bunga tahun kedua, beban bunga tahun kedua itu 75751. Nah, begitu. Nah, jadi untuk tahun pertama itu beban bunga 694,96, nah hasil bayarnya 694,96. Nah, kemudian jumlah total diskonnya 227.820. Dalam hal ini mewakili biaya yang akan ditanggung oleh Turtle Cove atas vessel selama 3 tahun. Nah, ini 227.820. Itu adalah biaya yang akan ditanggung oleh Turtle Cove Company selama 3 tahun. Kemudian di sini ada wesel yang tidak dikeluarkan pada nilai nominal. Kemudian yang di sini, yang tadi wesel tanpa bunga, yang di sini wesel berbunga. Di sini ada ilustrasinya. Mariko itu menerbitkan uang tunai 10.000 euro untuk wesel 3 tahun dengan bunga 10% kepada Morgan Group. Nah, suku bunga pasar untuk wesel dan risiko serupa adalah 12%. Dalam hal ini, tingkat bunga efektif itu 12% lebih besar dari tingkat bunga yang dinyatakan 10%. Nilai sekarang wesel tersebut dikurangi dari nilai nominal, artinya wesel itu ditukar dengan diskon. Mariko mencatat penerbitan wesel tersebut sebagai berikut. Nah, di sini kan weselnya itu 9520. Wesel itu 9520. Ya. Jadi wesel itu 9520. Nah, untuk mencatat penerbitan weselnya itu kas pada wesel bayar 9520. Nah, karena di sini wesel berbunga, jadinya cash PT kan ada ya wesel berbunga. Suku bunganya itu sebesar 10% nih. Jadi tingkat bunga yang dinyatakan itu 10%. Jadi untuk suku bunganya itu 10%. Nah, jadi Mariko kemudian mengamortisasi diskon dan mengakui beban bunga setiap tahun dengan menggunakan metode bunga efektif. Di sini ada schedule wesel dengan bunga efektif. Ini ada jadwal diskon amortisasinya. Jadi carrying amount of note-nya kan tadi yang awal 9520 ya. Kemudian untuk cash paid itu 1.000 didapat dari 10%, 10.000 dolar, 10.000 euro dikali dengan bunga 10% bunga 10% 3 tahun.
Jadi untuk 3 tahunnya itu cashback yang harus dibayar itu sebesar 1.000. 1.000 untuk tahun pertama, kemudian untuk interest expense itu didapat dari 9.520 dikali dengan bunganya itu. Bunganya 12%. Kemudian untuk diskon amortize-nya itu interest expense dikurang dengan cashback sebesar 142. Untuk carrying amount of notes-nya 9.520 ditambah dengan 142 ini. Begitu juga di tahun kedua dan ketiga. Jadi untuk cashback-nya itu tetap 1.000 karena kan 10.000 dikali 10%. Untuk interest expense-nya itu didapat dari 9.662 dikali sama 12%. Nah, untuk diskon amortize-nya itu 1.159 dikurang 1.000. Kemudian untuk carrying amount of notes-nya itu di tahun kedua didapat dari 9.962 ditambah 159. Nah, selanjutnya di tahun ketiga juga sama seperti tahun kedua dan tahun pertama cara perhitungannya. Kemudian Meriko itu mencatat pembayaran bunga tahunan dan amortisasi diskon untuk tahun pertama sebagai berikut. Yang pertama ada beban bunga 1142, beban bunga 1142 di sini. Kemudian wesel bayar 142, wesel bayar diskon amortis 142. Kemudian untuk kas yang kita keluarin itu sebesar 1.000. Ketika nilai sekarang itu melebihi nilai nominal, Meriko itu menukar notes atau wesel tersebut dengan harga premium. Itu dilakukan dengan mencatat premi sebagai kredit ke wesel bayar dan mengamortisasi menggunakan metode bunga efektif selama umur wesel sebagai pengurangan tahunnya dalam jumlah beban bunga yang diakui. Selanjutnya itu ada situasi utang wesel khusus. Jadi wesel yang dikeluarkan untuk properti, barang, atau jasa. Jadi terkadang perusahaan dapat menerima properti, barang, atau layanan sebagai imbalan atas wesel bayar. Ketika mempertukarkan instrumen utang untuk properti, barang, jasa, dan properti, barang, atau jasa dalam transaksi tawar-menawar yang dilakukan secara wajar, suku bunga yang dinyatakan dianggap adil, kecuali yang pertama tidak ada suku khusus yang disebutkan. Yang kedua, suku bunga yang dinyatakan tidak wajar. Yang ketiga, nilai nominal instrumen utang yang dinyatakan secara material berbeda dari harga jual tunai saat ini untuk item yang sama atau serupa atau dari nilai wajar instrumen utang saat ini. Dalam keadaan ini, perusahaan mengukur nilai kini instrumen utang dengan nilai wajar properti, barang, atau jasa atau dengan jumlah yang secara wajar mendekati nilai wajar wesel. Jika tidak ada suku bunga yang dinyatakan, jumlah bunga adalah selisih antara jumlah nominal wesel dan nilai wajar properti. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari wesel yang dikeluarkan untuk properti, barang, atau jasa. Jadi ilustrasi Science Development AS itu menjual tanah dengan harga jual tunai sebesar 200.000 kepada layanan spa kesehatan. Nah, sebagai imbalan atas tanah tersebut, Health Spa memberikan wesel 293.866 selama 5 tahun tanpa bunga. Nah, harga jual tunainya itu 200.000 euro mewakili nilai sekarang dari nilai kertas 293.866 euro. Dan didiskon 8% selama 5 tahun. Nah, pertanyaannya, haruskah kedua belah pihak itu mencatat transaksi pada tanggal penjualan sebesar nilai nominal wesel yaitu 293.866? Nah, jadi untuk jawabannya tidak.
Jika mereka melakukannya, akun tanah Health Spa ini dan penjualan Scenic akan dilebih-lebihkan sebesar 93.866. Demikian pula pendapatan bunga untuk Scenic dan beban bunga untuk Health Spa untuk periode 5 tahun akan dikecilkan sebesar 93.866. Nah, karena selisih antara harga jual tunai 200 dan nilai nominal Wesel sebesar 293.866 mewakili bunga dengan tingkat bunga efektif itu 8%, transaksi perusahaan dicatat tanggal pertukaran seperti yang ditunjuk pada ilustrasi 14-17. Jadi ini entries non-cash dari Wesel. Jadi untuk Health Spa sebagai pembelinya itu land, dia kan mendapatkan land dan notes payable sebesar 200. Nah, untuk Scenic Development dia mendapatkan notes receivable dan dia mendapatkan sales revenue dari penjualan tanah tersebut sebesar 200.000. Nah, selama umur Wesel 5 tahun, Health Spa ini mengamortisasi setiap tahun sebagian dari diskon sebesar 93.866 sebagai beban bunga. Scenic Development itu mencatat pendapatan bunga sebesar 93.866 sama periode 5 tahun dengan juga mengamortisasi diskon. Nah, metode bunga efektif itu diperlukan kecuali jika hasil yang diperoleh dan dari penggunaan metode lain tidak berbeda secara material dengan hasil dari metode bunga efektif. Nah, kemudian di sini ada situasi Wesel khusus lagi. Yang kedua, itu pilihan suku bunga. Jadi, dalam transaksi Wesel, suku bunga efektif atau pasar yang dibuktikan atau ditentukan oleh faktor lain yang terlibat dalam pertukaran seperti nilai wajar dari apa yang diberikan atau diterima, namun jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar dari properti, barang, jasa, atau hak lainnya, dan jika Wesel tersebut tidak memiliki pasar yang siap, masalah penentuan nilai kini Wesel menjadi lebih sulit. Untuk memperkirakan nilai sekarang dari Wesel dalam keadaan seperti itu, perusahaan harus memperkirakan tingkat bunga yang berlaku yang mungkin berbeda dari tingkat bunga yang dinyatakan. Proses perkiraan tingkat bunga ini disebut imputasi dan tingkat bunga yang dihasilkan disebut tingkat bunga yang diperhitungkan. Tingkat bunga yang berlaku untuk instrumen serupa dari penerbit dengan peringkat kredit serupa mempengaruhi pilihan tingkat bunga. Faktor-faktor lainnya seperti perjanjian pembatasan anggunan, jadwal pembayaran, dan suku bunga utama yang juga berperan. Nah, perusahaan menentukan tingkat bunga tersirat saat mereka menerbitkan Wesel. Setiap perubahan selanjutnya dalam suku bunga yang berlaku diabaikan. Nah, di sini ada pilihan suku bunga. Sini ada contohnya pada tanggal 31 Desember 2019, Wunderlich PLC itu mengeluarkan surat promise kepada Brown Interiors Company untuk jasa arsitektur. Wesel tersebut memiliki nilai nominal 550 pound sterling. Tanggal jatuh tempo 31 Desember 2024 dan dikenakan tingkat bunga 2% dibayarkan pada setiap akhir tahun. Wunderlich ini tidak dapat dengan mudah menentukan nilai wajar dari layanan arsitektur, juga nota tersebut tidak dapat dipasarkan dengan mudah. Atas dasar peringkat kredit Wunderlich, tidak adanya anggunan suku bunga utama pada tanggal tersebut, dan bunga berlaku atas hutang Wunderlich China. Perusahaan memperhitungkan tingkat bunga 8% yang sesuai dengan keadaan ini. Jadi ilustrasi ini menunjukkan perhitungan nilai kini Wesel dan nilai wajar imputasi dari arsitektur. Jadi ilustrasi yang atas ini adalah
perhitungan nilai kini wesel dan nilai wajar imputasi dari jasa arsitektur. Jadi face value note-nya kan tadi 550 ya. 550 pound sterling, kemudian untuk present value 550 untuk dari 2019 ke 2024 itu 5 tahun. Kemudian untuk bunganya itu tadi di sini disebutin 8%. Bunga itu 8%. Jadi ini dicari di tabel future value, di tabel present value untuk 5 tahun dengan bunga 8%, itu jadi sebesar 0,68058. Jadi tinggal dikali aja future value-nya 550. Jadi tinggal dikali aja 550 dikali 0,68058, jadi 374,319. Nah, untuk present value 11.000 interest payable annual for 5 year di 8 tahun itu jadi 11. Jadi ini juga dicari di table present value of annuity itu untuk 5 tahun dengan bunga 8%. Jadi 11.000 dikali yang dari tabel itu yaitu sebesar 399,271. Nah, kemudian ditambah, kemudian itu merupakan present value of vesselnya. Jadi present value dari vesselnya sebesar 418,73. Nah, kemudian dikurang face value of vesselnya di 550 dikurang dengan 418,239. Jadinya diskon buat notes payable-nya 131,761. Nah, kemudian Wunderlich ini mencatat penerbitan nota pembayaran untuk jasa arsitektur itu sebagai berikut. Yang pertama bangunan. Jadi ini bangunan atau konstruksi dalam proses sebesar 418,239 pada wesel bayar 418,239 dari present value dari weselnya. Nah, kemudian di bawah ini yang di gambar 1420 ini merupakan jadwal amortisasi 5 tahun yang disajikan pada ilustrasi ini. Jadi untuk cash paid-nya itu kan tadi 2%. Untuk cash paid-nya nih bunga dan dikenakan tingkat bunga 2%, dibayarkan tiap akhir tahun. Jadi 2% ini didapat dari 550 dikali 2%. Jadi untuk bunga yang dibayarkan setiap tahun sebesar 11.000. Kemudian untuk interest expense-nya itu 418,239 dapat dari ini 18239 dikali sama 8% bunga diskonnya. Kemudian untuk diskon amortize-nya itu interest expense dikurang cash paid, jadi 22,459. Dan untuk carrying amount of notes-nya itu 418 ditambah 22, jadi 440,698. Nah, itu tahun 2020. Nah, di tahun 2021 itu 11%. Maaf, ini 2021 harusnya. 11% juga, karena kan tadi 550 dikali 2%. Terus untuk interest expense-nya dari 440,698 dikali dengan 8% untuk diskon amortize-nya tahun 2021 35286 dikurang 11.000 jadi 24256. Kemudian untuk carry amount
Dari Wesel untuk tahun 2021 itu 440, 698 ditambah 24, 256. Nah, begitu seterusnya untuk tahun 2022 sampai 2024. Oh ya, untuk pencatatannya itu Wonderlich mencatat pembayaran bunga tahunan pertama dengan amortisasi diskon sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2020 itu beban bunga sebesar 33.459 dan wesel bayarnya itu 22.459, kas yang dibayarnya itu 11.000. Nah, kalau misalnya untuk jurnal 2021 berarti beban bunganya itu sebesar 35.256, untuk wesel bayarnya sendiri 24.256 dan untuk kasnya 11.000 gitu. Nah, selanjutnya di sini ada utang wesel hipotek. Jadi bentuk umum dari wesel bayar jangka panjang adalah wesel bayar hipotek. Nah, wesel bayar hipotek adalah surat promis yang dijamin dengan dokumen yang disebut hipotek yang menjanjikan hak atas properti sebagai jaminan untuk pinjaman. Perorangan, perusahaan, perseorangan, dan kemitraan lebih sering menggunakan wesel bayar hipotek daripada perusahaan besar. Nah, peminjam biasanya menerima uang tunai untuk jumlah nominal wesel hipotek. Dalam hal ini, jumlah nominal wesel adalah kewajiban sebenarnya dan tidak ada diskon atau premi yang terlibat. Namun, ketika pemberi pinjaman itu menilai poin, jumlah total yang diterima oleh peminjam kurang dari jumlah nominal wesel. Nah, poin menaikkan tingkat bunga efektif di atas tingkat yang ditentukan dalam catatan. Misalnya, asumsikan bahwa Heriko itu meminjam $1.000.000 menandatangani wesel hipotek selama 20 tahun dengan suku bunga 10,75% sebagai bagian dari pembiayaan untuk pabrik baru. Jika Associate Saving itu menuntut 4 poin untuk menutup pembiayaan, Herrick akan menerima 4% kurang dari $1.000.000 atau setara dengan 960.000, tetapi akan diwajibkan untuk membayar kembali seluruhnya sebesar $1.000.000 dengan tarif 10,150 per bulan. Nah, karena Herrick hanya menerima 960 dan harus membayar $1.000.000, suku bunga efektifnya dinaikkan kira-kira 11,3% dari uang yang dipinjamnya. Nah, pada laporan posisi keuangan, Herrick ini harus melapor wesel bayar hipotek sebagai liabilitas dengan menggunakan judul seperti hutang wesel hipotek atau hutang wesel anggunan, dengan pengungkapan singkat properti yang dijamin dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, hipotek sendiri dapat dibayar penuh pada saat jatuh tempo atau dicicil selama masa pinjaman. Jika terutang pada saat jatuh tempo, Herrick mengklasifikasi utang hipoteknya sebagai kewajiban tidak lancar pada laporan posisi keuangan sampai saat mendekati tanggal jatuh tempo menunjukkan sebagai kewajiban lancar jika dibayarkan dengan cicilan. Nah, Herrick menunjukkan angsuran saat ini jatuh tempo sebagai kewajiban lancar dengan sisanya kewajiban tidak lancar. Pemberi pinjaman telah menggantikan sebagian hipotek suku bunga tetap tradisional dengan pengaturan hipotek alternatif. Sebagian besar pemberi pinjaman menawarkan hipotek tingkat variabel atau juga disebut tingkat bunga mengambang atau tingkat hipotek yang dapat disesuaikan yang menampilkan tingkat bunga terkait dengan perubahan tingkat pasar yang berfluktuasi. Nah, umumnya pemberi pinjaman tingkat variabel menyesuaikan tingkat bunga pada interval 1 atau 3 tahun pengelompokan
penyesuaian terhadap perubahan tingkat suku bunga utama atau tingkat penawaran antar bank London atau LIBOR. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refli Rahmat Kadafi. Saya berasal dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3. Di sini yang pertama, saya akan menjelaskan penghapusan kewajiban tidak lancar. Jadi di slide pertama ini sebagai ilustrasi, kami menggunakan obligasi Evermaster yang diterbitkan dengan diskon pada satu. Obligasi ini jatuh tempo dalam 5 tahun. Obligasi tersebut memiliki nilai nominal 100.000 euro, tingkat kupon 8% yang dibayarkan setiap semester dan dijual untuk menghasilkan 10%. Selanjutnya di sini ada ilustrasi dari slide sebelumnya. Ada schedule of bond discount amortization, effective interest method, semi-annual interest payments, 5 years, 8% bond sold to yield 10%. Nah, di sini ada tanggal, case paid, interest expense, diskon amortisasi, dan carrying amount of bonds. Jadi case paid-nya dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan Januari 2024 itu sama, tetap 4.000. Lalu untuk interest expense akan bertambah terus. Jadi 4.614 ini sebelumnya yang 4.000 itu dari 100.000 yang sebelumnya di ilustrasi dikalikan 8 dikali 6 per 12. Lalu untuk yang B itu dari 92.278 dari carrying amount of bonds pada tanggal 1 Januari 2019 dikalikan dengan 10 lalu dikalikan dengan 6 per 12. Lalu untuk diskon amortisasi yang C yang 614 itu dari 4.614, interest expense dikurangi dan cash paid sebesar 4.000. Lalu untuk yang D itu dari carrying amount of bonds yang pertama ditambah dengan diskon amortisasi. Begitu seterusnya sampai dengan tanggal 1 Januari 2024. Selanjutnya di sini ada pemadaman dengan pertukaran aset atau surat berharga. Selain menggunakan uang tunai, menyelesaikan kewajiban utang dapat melibatkan pengalihan aset non-kas, yaitu real estate, piutang, atau aset lainnya, atau penerbitan saham debitur. Dalam situasi ini, kreditur harus memperhitungkan aset non-kas atau bunga ekuitas yang diterima pada nilai wajarnya. Debitur harus menentukan kelebihan nilai tercatat utang atas nilai wajar aset atau ekuitas yang dialihkan, atau bisa disebut dengan keuntungan. Debitur mengakui keuntungan sebesar jumlah kelebihannya. Selain itu, debitur mengakui keuntungan atau kerugian atas pelepasan aset sepanjang nilai wajar aset tersebut, berbeda dari jumlah tercatatnya atau nilai buku. Selanjutnya, di sini ada pengalihan aset. Diasumsikan bahwa Hamburg Bank meminjamkan 20 juta euro kepada bond mortgage company. Bond pada gilirannya menginvestasikan uang ini di gedung apartemen tempat tinggal. Namun karena tingkat hunian yang rendah, ia tidak dapat memenuhi kewajiban pinjamannya. Hamburg Bank setuju untuk menerima real estate dari bond mortgage dengan nilai wajar 16 juta euro sebagai pelunasan penuh kewajiban pinjaman 20 juta euro. Real estate tersebut memiliki nilai tercatat sebesar 21 juta euro pada pembukaan bond mortgage. Bond atau debitur mencatat transaksi sebagai berikut. Jadi debitnya itu wesel bayar ke Hamburg Bank sebesar 20 juta dan kerugian pelepasan real estate sebesar 5 juta itu dari 21 juta dikurangi dengan 16 juta. Yang disetujui real estate dari bond mortgage sebesar 16 juta euro. Lalu kreditnya itu perumahan sebesar 21 juta dan keuntungan penghapusan utang 4 juta dari 20 juta Hamburg Bank yang meminjamkan 20 juta dikurangi dengan 16 juta dari nilai wajar. Selanjutnya di sini ada pemberian bunga ekuitas. Diasumsikan bahwa Hamburg Bank
setuju untuk menerima dari bond mortgage 320.000 saham biasa atau 10 euro par, memiliki nilai wajar 16 juta euro dalam pelunasan penuh kewajiban pinjaman 20 juta euro. Bond mortgage atau debitur mencatat transaksi ini sebagai berikut. Jadi debitnya itu Wesel bayar ke Hamburg Bank sebesar 20 juta dan kreditnya modal saham biasa 3.200.000. Lalu ada share premium biasa 12.800.000 dan keuntungan penghapusan hutang sebesar 4 juta. Ini mencatat saham biasa yang diterbitkan dengan cara normal. Ini perbedaan antara nilai nominal dan nilai wajar saham sebagai premi saham. Selanjutnya di sini ada pemadaman dengan modifikasi persyaratan. Praktis setiap hari para jurnal Wall Street atau Waktu Keuangan menjalankan cerita tentang beberapa perusahaan dalam kesulitan keuangan, seperti Nahil atau Parmalat. Dalam banyak situasi ini, kreditur dapat memberikan konsensi pada pinjaman berkenaan dengan penyelesaian. Kreditur menawarkan konsensi ini untuk memastikan pengumpulan pinjaman setinggi mungkin. Misalnya, kreditur dapat menawarkan satu atau kombinasi dari modifikasi berikut. Yang pertama, ada pengurangan suku bunga yang dinyatakan. Lalu yang kedua, ada perpanjangan tanggal jatuh tempo dari nilai nominal utang. Yang ketiga, ada pengurangan jumlah nominal utang. Dan yang terakhir, pengurangan atau penangguhan bunga yang masih harus dibayar. Selanjutnya, di sini ada presentasi dan analisis. Pengukuran nilai wajar. Jika perusahaan memilih opsi nilai wajar, kewajiban tidak lancar seperti obligasi dan wesel bayar dicatat pada nilai wajar. Dengan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Sebuah keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi adalah perubahan bersih dalam nilai wajar liabilitas dari satu periode ke periode lainnya. Tidak termasuk beban bunga yang diakui tetapi tidak dicatat. Akibatnya, perusahaan melaporkan liabilitas pada nilai wajar setiap tanggal pelaporan. Selain itu, melaporkan perubahan nilai sebagai bagian dari laba bersih. Selanjutnya ada kontroversi nilai wajar. Dengan obligasi Edmonds, kami berasumsi bahwa penurunan nilai obligasi disebabkan oleh kenaikan suku bunga. Dalam situasi lain, penurunan dapat terjadi karena obligasi menjadi lebih cenderung gagal bayar. Itu adalah jika kelayakan kredit perusahaan Edmonds menurun. Nilai utangnya juga menurun. Jika kelayakan kreditnya menurun, investor obligasinya menerima tingkat yang lebih rendah relatif terhadap investor dengan investasi berisiko serupa. Jika Edmonds menggunakan opsi nilai wajar, perubahan nilai wajar hutang obligasi karena penurunan kelayakan kredit dimasukkan sebagai bagian dari pendapatan. Beberapa mempertanyakan bagaimana Edmonds dapat membukukan keuntungan ketika kelayakan kreditnya menjadi lebih buruk. Selanjutnya ada penyajian kewajiban jangka panjang. Perusahaan yang memiliki jumlah besar dan banyak penerbitan kewajiban tidak lancar sering melaporkan hanya satu jumlah dalam laporan posisi keuangan, didukung dengan komentar dan jadwal dalam catatan terlampir. Utang jangka panjang itu matang dalam waktu 1 tahun harus dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Kecuali menggunakan aset tidak lancar untuk mencapai pensiun. Jika perusahaan berencana untuk membiayai kembali hutang, mengubahnya menjadi saham, atau menghentikannya dari dana pensiun obligasi, maka harus terus melaporkan hutang tersebut sebagai tidak lancar jika perjanjian pembiayaan kembali diselesaikan pada akhir periode. Lalu selanjutnya ada perhitungan debt to assets ratio. Hutang ke aset sama dengan total kewajiban total aset. Jadi semakin tinggi persentase total liabilitas terhadap total aset, semakin besar resiko perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Lalu yang kedua ada perhitungan bunga berkali-kali diperoleh. Jadi dikalikan pendapatan bunga sama dengan pendapatan bersih plus beban bunga ditambah dengan beban pajak penghasilan bunga pengeluaran. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.